Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Tridayati dalam acara bincang-bincang terkait sekitar dunia pendidikan. Pada kesempatan ini kita akan berbincang terkait dengan isu-isu terkini yang ada dalam dunia pendidikan, semisal SKB 3 Menteri, kemudian dengan perpanjangan pembelajaran jarak jauh. Tentunya masyarakat kita maupun dunia pendidikan sendiri itu ingin mengetahui seperti apa sih sebenarnya kebijakan atau pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Dr. Muhammad Jufri, MSc, MPC, Psikolog, yang hari ini tepat menjabat 6 bulan menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Tanggal 18 Februari 2021 genap 6 bulan Bapak Profesor Dr. Muhammad Jufri, MSc, MPC, Psikolog menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Terlahir sebagai anak kedua dari 6 bersaudara yang memiliki moto, "Jika bisa terbaik, baik saja tidak cukup." Beliau memiliki hobi olahraga dan menyanyi serta sangat menyukai makanan kampung. Baginya pengalaman menarik selama menjabat sebagai kepala dinas adalah selalu ada tantangan baru, unik, dan tidak berhenti berpikir mengelola sumber daya manusia pendidikan yang kaya menuju dinas pendidikan berkualitas dan bermartabat. Beliau juga dikenal sebagai salah seorang pejabat yang sangat senang mendendangkan lagu irama dangdut dan selalu energik di setiap perjalanan ke sekolah-sekolah memantau. Baginya, kerja keras adalah cara untuk meningkatkan mutu pendidikan di Sulawesi Selatan. Beliau juga dikenal sebagai pribadi yang humble dan menyenangkan, sehingga tidak heran apabila secara perlahan bisa membangun kerjasama dengan semua pejabat dan staf yang ada di lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat. Selamat datang di ruang kerja saya. Silakan duduk. Namanya. Gimana kabar, Bu? Alhamdulillah. Sehat juga. Alhamdulillah, Pak. Bapak kelihatannya juga kelihatan fresh banget. Oh. Pak, ini kami sebenarnya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak. Karena kebetulan hari ini pas 6 bulan Bapak menjabat sebagai Kepala Dinas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya subhanallah. Betul-betul waktu berjalan cepat. Tidak terasa sekarang ini ternyata betul, Bu. Seperti yang Ibu Anit yang disampaikan. Tidak terasa hari ini tanggal 18 Februari. Cukup pas 6 bulan hari ini saya berada di Dinas Pendidikan Provinsi Selatan. Subhanallah, rasanya saya baru saja minggu lalu dilantik. Tidak terasa ternyata saya sudah 6 bulan kerja. Dan ya alhamdulillah kondisinya menurut saya baik-baik saja. Pada kesempatan ini sebenarnya kami ingin berbincang-bincang dengan Pak Kadis terkait beberapa isu terkini di dunia pendidikan yang tentunya mungkin masyarakat kita ingin mengetahui seperti apa sih misalnya
pandangan ataupun mungkin harapan Pak Kadis terhadap kondisi yang ada saat ini? Iya, betul. Jadi ini persoalan tanda kutip ya yang sampai hari ini masih menjadi pekerjaan rumah kita semua para warga distrik, baik itu yang berada di SMA maupun di SMK, di SLB, dan itu juga yang dirasakan oleh kawan-kawan kita yang berada di dinas kota kabupaten untuk sekolah menengah sampai ke jenjang pendidikan dasar dan PAUD, yang terkait dengan dampak langsung yang kita rasakan saat ini sebagai akibat dari pandemi COVID-19 ini ya, yang kita dunia pendidikan yang sangat merasakan betapa implikasi COVID-19 itu sangat luar biasa di kita dunia pendidikan. Ya tentu kita tidak mengatakan bahwa kejadian ini seluruhnya itu berdampak buruk, tentu tidak. Tetapi memang yang paling dirasakan banyak orang karena dampak pandemi ini itu khususnya menyebabkan anak-anak kita harus tinggal di rumah belajar untuk sekian bulan lamanya. Dan ya guru-guru kita meskipun melakukan proses yang kita sebut dengan pembelajaran jarak jauh, tapi ini sama sekali juga belum berarti bahwa seluruh persoalan-persoalan pendidikan kita bisa teratasi. Ya, memang kita akui satu sisi yang merupakan kemajuan yang kita rasakan dengan adanya pandemi COVID-19 ini, dengan teman-teman guru itu memiliki loncatan penguasaan teknologi pembelajaran yang cepat. Tetapi kita juga harus melihat bahwa di sana sini masih banyak warga kita, anak-anak kita yang tidak bisa menikmati kegiatan belajar yang optimal selama masa PDR. Daerah pulau ya, yang tidak terjangkau dengan internet yang memadai, ya mereka harus rela menerima keadaan yang mungkin juga mereka tidak kehendaki, tapi itulah faktanya. Ya, jadi ini memang isu yang sangat menarik, utamanya untuk kita di level pendidikan SMA, SMK. Dalam waktu beberapa bulan ke depan, kira-kira hitungan kita itu sekitar 3-4 minggu ke depan, proses belajar anak-anak kita akan berakhir, khususnya yang kelas 12. Mereka sudah harus mempersiapkan diri dari sekarang untuk memasuki ujian akhir sekolah. Ya, mungkin ini juga hikmahnya mengapa pemerintah di kementerian menghilangkan atau tanda kutip meniadakan ujian nasional ya. Kita tidak bisa bayangkan kalau anak-anak dituntut untuk bisa punya kesiapan sama ketika dulu pemberlakuan ujian nasional dengan kondisi belajar seperti hari ini. Saya yakin kita akan bekerja lebih ekstra lagi. Tapi ya mungkin inilah hikmah dibalik dari kejadian pemerintah mengambil keputusan tidak ada lagi ujian nasional yang sifatnya menjadi penentu dari kelulusan anak-anak kita. Tetapi dengan kita alihkan menjadi belajar di rumah, lalu juga kemudian tidak ada lagi ujian nasional, sehingga itu mungkin sedikit mengurangi beban stres yang terjadi pada orang tua dan utamanya anak-anak. Ya, kira-kira itu jadi ini yang menjadi perhatian utama kita. Nah, konsen saya sekarang di minggu-minggu terakhir anak-anak kita akan memasuki ujian sekolah. Ya, saya berharap agar bidang-bidang terkait, utamanya bidang SMA, SMK, lebih fokus lagi untuk menyiapkan strategi-strategi yang lebih efektif untuk mempersiapkan anak-anak kita di kelas 12 ini mereka bisa menghadapi ujian akhir sekolah itu dengan mendapatkan prestasi yang tepat luar biasa. Pak Kadis, bagaimana Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan menyikapi diluncurkannya Merdeka Belajar episode 7 ini tentang program sekolah penggerak yang telah diluncurkan oleh Mas Menteri? Baik, iya, terima kasih. Ini juga dengan hal menarik. Pertanyaan ini benar sekali karena ini akan mengedukasi, menginformasikan masyarakat kita lebih luas tentang salah satu program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Mas Menteri baru-baru tanggal 1 Februari 2021 yang lalu itu telah meluncing program sekolah penggerak. Dan di Sulawesi Selatan dari 111 kota kabupaten yang ikut dalam program ini, Sulawesi Selatan itu kebagian 5 kabupaten. Jadi 5 kabupaten kota: Makassar, Takalar, Sedian dan Rapang, kemudian Pindrang dan Sope. Iya. Nah khusus di Sulawesi Selatan, Bapak Gubernur Provinsi Selatan juga telah menunjukkan komitmen yang sangat besar, tinggi tentang ini. Pemerintah provinsi insya Allah berkomitmen untuk siap mengawal dan
menyukseskan program sekolah penggerak. Nah, mungkin pertanyaan banyak pihak, apa sih sekolah penggerak? Apakah sekolah-sekolah kita yang ada saat ini itu dianggap tidak bergerak? Ataukah sekolah-sekolah kita yang ada ini harus dibuatkan program khusus untuk bisa bergerak? Ya. Apa yang kita mau cari dalam program bergerak? Nah, ini sebenarnya yang menarik karena rupanya inovasi yang dipikirkan oleh kementerian itu melalui Mas Menteri Nadiem Makarim sebenarnya ingin membuka ruang yang seluas-luasnya bagi proses perkembangan anak-anak kita itu bisa menunjukkan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan untuk kecakapan abad 21. Ya, anak kita ke depan harus dipersiapkan untuk bisa menjadi sosok pribadi yang memiliki 4C. Saya lihat dari sini, 4C. 4C. C yang pertama itu adalah critical thinking. Critical thinking. Anak kita bisa berpikir kritis. Yang kedua itu C-nya itu adalah kolaboratif. Harus dia bisa menunjukkan kemampuan bersinergi, berkolaborasi dengan siapapun yang bisa memberi manfaat untuk dirinya. Dan yang ketiga itu adalah creativity. Ya, anak-anak didorong untuk bisa menjadi sosok yang kreatif. Dan yang keempat itu adalah communication. Anak-anak harus punya skill komunikasi yang baik. Inilah yang dibutuhkan untuk bisa memiliki kecakapan abad 21. Nah, program ini untuk bisa kita mengawal anak-anak kita bisa sampai ke situ, yang dibutuhkan adalah guru-guru penggerak. Guru-guru yang memiliki kemandirian, rasa ingin tahu yang tinggi, selalu berupaya untuk bisa mencari cara-cara yang kreatif dan inovatif untuk membelajarkan anak-anak. Membawa anak-anak untuk bisa memiliki penguasaan kognitif, yang sifatnya itu literasi maupun numerasi, dan juga terkait dengan non-kognitif. Non-kognitif itu berkaitan dengan penguatan karakter. Nah, untuk bisa mengarahkan ke situ, ya, agar dia itu memiliki kemampuan kognitif yang bagus, non-kognitif, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kenapa? Karena profil Pancasila ini, profil pelajar Pancasila yang 6 ini, inilah merupakan perpaduan dari seluruh nilai-nilai karakter yang kita harapkan terbentuk pada anak. Ya, yang ada 6 itu ya. Yang pertama itu adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua kebinekaan global. Yang ketiga adalah nasionalis. Yang keempat itu adalah kemandirian. Yang kelima gotong royong, dan yang keenam adalah integritas. Nah, inilah yang ingin diwujudkan. Nah, untuk bisa ke situ, tentu yang paling pertama yang harus ditentu adalah memperkuat SDM guru-guru kita di sekolah. Dan kepala sekolah termasuk pengawas. Nah, untuk bisa guru-gurunya menjadi guru penggerak, kepala sekolahnya menjadi kepala sekolah penggerak, pengawasnya menjadi pengawas penggerak, dibutuhkan satu program yang disebut dengan program sekolah penggerak. Karena kalau sekolah bergerak berarti seluruh warga insan yang berada di dalam satu komunitas sekolah diharapkan itu dia bisa menjadi sumber spirit untuk menggerakkan sekolah tersebut bisa terus kreatif, inovatif untuk menemukan cara-cara yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas belajar mengarah ke persiapan anak kita memiliki kecakapan abad 21. Kira-kira itu. Oke. Pak Kadis, Ya. sangat menarik perbincangan kita. Alhamdulillah. Tapi, bagaimana Pak kalau kita ke bawah ya? Saya lihat di bawah itu ada miniatur perahu pinisi, terus ada miniatur komponen tanah toraja, yang itu merupakan salah satu bentuk ya, bagaimana sebenarnya kepedulian Pak Kadis untuk memunculkan satu ikon di dinas pendidikan di kantor ini, bahwa kita memiliki kearifan lokal. Betul sekali. Betul sekali. Jadi sambil mungkin kita berpindah ke bawah. Oke, enggak apa-apa. Saya pikir itu malah lebih kreatif lagi ya. Jadi mungkin dengan kita langsung berbicara di sekitar pinisi, kemudian di sekitar rumah adat Tongkona, mungkin kita juga bisa sekaligus belajar untuk mengali apa sih sebenarnya nilai yang ada di balik dari keberadaan ikon akan simbol-simbol yang menjadi kearifan lokal kita di Sulawesi Selatan dan di Sulawesi Barat.
Ternyata Pak, benar Pak ya, view yang ada di kantor ini satu perubahan yang sangat signifikan kelihatan. Jadi view itu masuk, orang langsung kelihatan bahwa ternyata di Sulawesi Selatan pun memang ada PDC. Ya betul. Apa sih yang ingin Bapak apa sih pesan apa yang ingin Bapak ingin sampaikan sehingga harus menyimpan PDC, terus ada misalnya mungkin ada tongkongan yang disimpan di ini, apa pesannya yang ingin disampaikan apa Pak? Iya, baik sekali. Saya senang sebenarnya di pertanyaan ini. Jadi sebenarnya kalau ini dilihat sepintas mungkin orang akan melihatnya ini hiasan biasa saja gitu ya. Tapi bagi saya sebenarnya ini ada sebuah spirit, ada sebuah motivasi yang ingin saya bangun melalui ikon ya. Siapa sih di antara kita itu yang tidak mengenal kehebatan pelaut-pelaut Gunung Sulawesi Selatan ya, Bugis Makassar dengan perahu pinisinya yang kita kenal luar biasa. Siapa sih yang tidak mengenal menjadi ikon dunia, bahkan Tanah Toraja Utara memiliki satu keunggulan, menjadi satu wilayah destinasi wisata yang dikejar dan orang siap membayar mahal. Karena ada salah satunya itu misalnya rumah adat Tongkonan. Nah, ini bukan hanya sekedar simbol, biasa. Tapi dibalik dari ikon-ikon ini itu ada banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita ambil, dan itu bisa memperkaya nilai-nilai kearifan lokal kita di Sulawesi Selatan. Ya. Coba lihat, kita setiap hari punya pin yang kita pasang di sini itu yang lambang pinisi. Tapi apakah kita menyadari sepenuhnya bahwa ini bukan sekedar ikon, bukan hanya sekedar tanda, tapi dibalik dari sini itu ada banyak. Di sini kita bisa menggali nilai-nilai kearifan lokal seperti keberanian, ketangguhan, keuletan, ya, kemudian kerjasama di dalam kapal ini. Orang bisa kerjasama. Ini butuh keuletan untuk bisa sampai sekarang. Mungkin sudah lebih modern. Tapi di awal-awal orang menggunakan perahu pinisi seperti ini, ya, mereka tuh hanya mengandalkan ombak, mengandalkan layar saja. Mereka tidak bisa memprediksi kapan bisa sampai ke tujuan, gitu Pak. Kenapa? Karena kekuatannya hanya bersumber pada angin. Itulah artinya butuh kesabaran, butuh keuletan. Nah, nilai-nilai yang saya sebutkan itu bagian dari penguatan karakter. Ya, kita lihat misalnya rumah adat Tongkonan Toraja yang ada di sana. Coba kita lihat. Ya, ini dari proses membuatnya saja, ini kita sudah bisa melihat kalau ini tidak dilakukan dengan kesabaran, ketelitian, keuletan, kerjasama, ini tidak bisa terjadi. Ya. Belum lagi kalau kita gali satu persatu mengapa dia berbentuk pelangi, ya. Kemudian bambu-bambu yang dipakai itu untuk menjadi atap, itu sangat makna loh. Ya. Tiang-tiangnya mengapa mesti 40 tiang? Kemudian kenapa mesti ada penyangga di depan? Ukiran-ukiran yang dipakai pun, bahkan meletakkan arahnya ini pun juga punya makna. Mengapa misalnya dia mengarah ke, maknanya itu selalu mengarah ke utara misalnya? Itu karena keyakinan budaya di Tanah Toraja, di Toraja Utara, itu meyakini sumber datangnya rezeki itu dari utara. Ya. Jadi meletakkannya pun kita sembarangan, Pak. Itu coba kalau hal-hal seperti ini semua bisa kita gali, itu luar biasa. Mengapa di situ ada ukiran ayam, misalnya ayam jantan? Kenapa di bawahnya itu ada gambar mulut buaya? Ada apa, itu semua punya makna. Nah, ini perlu dilestarikan, perlu dibudayakan supaya generasi ke depan itu tidak melihat ini hanya sebagai simbol belaka, tapi dia bisa melihat di sini ada nilai-nilai kearifan lokal yang akan memperkuat nilai-nilai karakter kita sebagai masyarakat Sulawesi Selatan, etnis Bugis Makassar, etnis Toraja, etnis Makassar. Kira-kira itu. Saya masih punya impian satu lagi. Saya ingin menghadirkan lagi di sini rumah panggung yang menjadi ikon untuk rumah Bugis Makassar. Sekarang sudah punya pinisi, sudah punya tongkonan, rumah tongkonan. Saya ingin ada lagi rumah Bugis Makassar, ya, mirip-mirip seperti rumah Sao Pandrita atau Sao apa itu yang ada di Sopeng, ya.
rumah yang dipakai untuk menyimpan benda-benda pusaka yang ada di Sopeng, ya, Somario. Iya. Oke. Oh iya. Kira-kira itulah maknanya. Iya. Jadi saya datang supaya semua orang yang masuk ke pendidikan, kita ingin dengan melihat gambar ini orang yakin bahwa kita ingin mendorong penguatan karakter pada anak-anak kita, tapi dia tidak lari dari nilai-nilai kearifan yang ada di kearifan lokal yang ada di wilayah. Tentunya ini memang satu kebanggaan ya sekarang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi, bahwa ternyata Pak Kadis ini ternyata punya visi ke depan, tapi ternyata tidak meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal yang ada. Ya. Pak Kadis, baru-baru ini kan kita tahu bersama bahwa untuk tahun ini ternyata tidak akan ada ujian nasional maupun ujian kesetaraan berdasarkan surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 ya, kalau saya tidak salah SE nomor 1 tahun 2021. Betul. Nah, bagaimana Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan membreakdown surat edaran ini? Ya, baik Bu, terima kasih. Ya, ini juga menurut saya pertanyaan yang jawabannya tentu akan mengedukasi masyarakat kita ya. Ya, sekian tahun masyarakat kita itu setiap kali memasuki bulan April, siswa apalagi, orang tua apalagi pasti mengalami stres. Dan kalau kita lihat ke atasnya itu bukan cuma orang tuanya yang stres, jujur guru-gurunya juga stres. Kenapa? Karena guru-guru juga dituntut. Bahkan salah satu indikator keberhasilan guru itu kalau siswanya semua lulus, ya kan? Bahkan kalau kita mau lihat ke atas pun, mungkin kepala bidangnya stres, mungkin juga kepala dinasnya stres. Nah, tapi kebijakan baru kementerian dengan tidak lagi mengharuskan ada ujian nasional, hanya ujian sekolah, ya tentu ini menjadi kabar gembira bagi warga kita, anak-anak kita, karena rasa stres itu sudah tidak lagi menghantui pikiran mereka. Nah, apa yang kita lakukan sekarang, penggantinya itu sebenarnya bukan juga ujian nasional ya, tapi sekarang ini kementerian akan melakukan yang namanya itu asesmen nasional. Asesmen nasional. Dan asesmen nasional ini harus dipahami bahwa dia tidak sama perannya dengan ujian nasional. Kalau ujian nasional itu dulu memang berfungsi untuk menjadi alat penentu apakah seorang anak itu lulus atau tidak. Ya, dan inilah yang sangat mencemaskan anak-anak kita. Ya. Tapi yang sekarang ini asesmen nasional itu tidak menjadi penentu kelulusan, tidak juga menjadi penentu pemeringkatan sekolah. Tetapi yang mau diketahui dari asesmen nasional itu ada 3. Ya. Yang pertama akan dilakukan yang namanya itu asesmen kompetensi minimum atau AKM. Apa yang dilihat dari situ? Ada 2. Yang pertama itu tentang kemampuan literasi. Dan yang kedua adalah kemampuan numerasi. Ya. Kenapa? Karena ini akan berkaitan dengan yang kita sebutkan tadi itu tentang kecakapan abad 21. Anak-anak kita diharapkan bisa memiliki yang disebut dengan kemampuan HOT ya, atau high order thinking, kemampuan berpikir tingkat tinggi, yang di dalamnya itu ditandai salah satunya dengan kemampuan memecahkan masalah, kemampuan menganalisis, kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir kreatif, berkolaborasi dan memiliki skill dalam berkomunikasi yang efektif. Dan yang kedua yang mau diketahui dari asesmen nasional itu adalah ada namanya survei karakter. Survei karakter. Jadi akan disurvei sejauh mana kemampuan anak-anak kita menunjukkan sebagai pribadi yang memiliki karakter yang kuat. Karakter yang digambarkan tadi itu yang saya sebut di awal tadi itu dengan karakter profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga yang mau diketahui dari asesmen nasional itu adalah survei tentang lingkungan belajar, lingkungan sekolah. Ya, jadi sekolah-sekolah kita akan disurvei apakah sekolah kita itu memiliki lingkungan atmosfer sekolah yang sejuk, toiletnya bagus, UKS-nya bagus, sekolah itu mengarah ke sekolah sehat, kelas-kelasnya tertata dengan rapi, fasilitas belajar pendukungnya bagus, ada perpustakaan, ada ruang bermain yang cukup untuk memenuhi hak anak dan seterusnya. Ini semua disurvei.
Nah, jadi bedanya kalau yang lalu itu ujian nasional yang diuji adalah anak yang kelas terakhir, katakanlah kalau di SMA SMK itu kelas 12, tapi asesmen nasional ini justru yang akan dicari datanya itu bukan anak kelas 12, justru yang dihimpun datanya itu anak kelas 11. Anak kelas 11. Kenapa? Karena melalui asesmen ini dipotret 3 hal itu tadi, lalu datanya itu bisa digunakan untuk menjadi sumber informasi bagi sekolah di dalam penyusunan kebijakan atau perencanaan pendidikan yang lebih efektif, yang lebih tepat. Jadi disitulah diketahui sejauh mana proses belajar mengajar kita yang berlangsung itu bisa mengantar anak-anak untuk menjadi pribadi yang memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemudian melalui survei karakter, anak-anak kita bisa dipotret. Apakah nilai-nilai karakter yang mereka miliki itu memang sudah sesuai dengan karakter kebangsaan kita dan nilai-nilai karakter kearifan lokal yang ada di Sulawesi Selatan. Ya, secara khusus. Dan mau diketahui apakah sekolah-sekolah kita itu memiliki atmosfer lingkungan belajar yang sejuk. Kenapa? Karena untuk anak-anak bisa belajar itu butuh lingkungan yang bagus. Nggak bisa dia belajar kalau toiletnya busuk. Toiletnya itu, mohon maaf, ya kurang sedap dalam penciuman kita. Lingkungannya itu kayak tidak tertata. Kelas-kelasnya itu sembrau. Itu tidak mungkin anak-anak bisa belajar yang baik. Jadi kita harus berpikir positif, mempersepsi bahwa apa yang dilakukan oleh Mas Menteri dengan melakukan ujian, bukan ujian ya, tapi asesmen nasional itu sebenarnya untuk memotret. Dan hasil potretan itu diharapkan bisa menjadi sumber informasi untuk memperbaiki kebijakan, menyusun perencanaan yang lebih efektif dan seterusnya. Kira itu. Pak Kadis, kami melihat surat edaran itu, saya lihat ada 2 poin yang sangat penting di dalamnya terkait dengan ujian sekolah ini. Yang pertama adalah yaitu syarat kelulusan, syarat kelulusan dari satuan pendidikan dan bentuk pelaksanaan ujian sekolah ini. Kenapa ini penting? Mungkin Pak Kadis kita sampaikan agar masyarakat tidak mau tafsir seperti apa sih sebenarnya ujian sekolah itu yang akan dilaksanakan. Iya. Nah, oke. Jadi saat ini sekolah-sekolah yang akan mempersiapkan sendiri untuk bahan-bahan ujian bagi anak-anaknya. Ya, sama seperti ujian-ujian formatif yang dilakukan ya, ujian formatif, ujian sumatif. Ya, jadi mereka tentu juga sudah memiliki tim yang akan menyusun soal, karena soalnya ini kan tidak bisa diseragamkan. Jadi kewenangannya ada pada masing-masing sekolah. Ya, jadi mereka yang membuat soalnya, mereka yang menyelenggarakan ujiannya, mereka yang melakukan penilaian, dan mereka yang memutuskan apakah siswanya itu bisa lulus atau tidak. Gitu. Jadi kewenangan itu kembali ke sekolah. Nah, tapi tentu dengan catatan sekolah ini juga punya standar di dalam penyusunan instrumen yang benar. Ya, alat ukurnya itu tidak bisa sembarangan. Ya, tentu juga harus berdasarkan dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai untuk setiap mata pelajaran yang digambarkan di dalam RPP yang mereka susun. Ya, jadi kita dorong sekolah-sekolah itu untuk mempersiapkan diri dengan baik, menyiapkan soal yang memenuhi standar. Jadi soal yang memenuhi standar itu dia soalnya itu valid, soalnya itu reliable, soalnya itu objektif, soalnya itu praktis untuk digunakan, dan soal itu tidak boleh ditafsir. Ya, nah inilah. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri itu kita kembali ke anjuran kementerian, itu bisa dilakukan dalam 2 hal. Bisa dilakukan dalam bentuk luring, tapi dengan standar protokol COVID yang ketat, dan bisa dilakukan dalam bentuk daring. Ya, itu. Ya. Tentunya Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang memilih kewenangan untuk pendidikan menengah, tentunya mempunyai pedoman pelaksanaan ujian yang tentunya akan menjadi panduan bagi sekolah-sekolah dalam melaksanakan ujian ya Pak Kadis. Betul sekali. Nah, ini saya sudah memberikan penekanan ke pembidang SMA dan juga SMK untuk menyiapkan semua panduan-panduan tersebut, petunjuk-petunjuk teknisnya, supaya sekolah-sekolah dalam menyelenggarakan kegiatan ini tidak keluar dari ketentuan yang sudah ada, karena meskipun sekolah diberi kewenangan, tapi itu tetap harus dalam kendali mutu yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan melalui bidang-bidang terkait. Ya.
ini sangat penting ya, penjelasan seperti ini sangat penting agar masyarakat kita memahami. Jangan misalnya di sebelah sana pemahaman seperti ini, sebelah sini seperti ini. Jadi menyamakan persepsi ya Pak Kadis ya terkait ujian sekolah. Nah ini ada lagi sebenarnya ini isu yang terkini terkait dunia pendidikan yang kemarin ribut-ribut, terus banyak lembaga-lembaga masyarakat yang terkait SKB 3 Menteri. Nah seperti bagaimana Dinas Pendidikan dalam hal ini menyikapi terkait dengan SKB 3 Menteri itu Pak Kadis? Tentang pakaian ya? Iya benar. Ya sebenarnya ini kalau kita baca baik-baik, kita sikapi dengan baik, menurut saya tidak ada yang perlu diributkan. Ya. Karena anjuran yang ada di situ sebenarnya yang dilarang itu adalah sekolah membuat ketentuan yang sifatnya mewajibkan. Itu yang saya tahu. Jadi aturan ini juga diberlakukan untuk sekolah-sekolah negeri loh ya. Yang sekolah swasta itu tidak diatur dalam ketentuan ini. Kenapa? Ya ini khusus untuk negeri. Kenapa? Karena negeri itu memang kan di bawah kendali pengelolaan dari pemerintah. Jadi pemerintah tentu dalam hal ini sebagai sebagai lembaga atau satu kesatuan yang harusnya memang melakukan pengaturan supaya kondisinya ini tidak berjalan semaunya seenaknya. Semua itu harus dibuat dalam bentuk regulasi, dan regulasi yang ada itu menurut saya sebenarnya sangat fleksibel. Yang saya juga tidak paham apanya yang banyak disebutin orang gitu. Nah, yang salah itu kalau ketentuan ini kan sebenarnya mengatur agar sekolah-sekolah itu tidak membuat ketentuan yang sifatnya mewajibkan, ya kan begitu. Tapi kalau sesuai dengan ajaran agama, keyakinannya masing-masing, mereka memilih untuk memakai busana seperti itu, ya bisa saja. Yang salah itu kalau sekolah membuat edaran, membuat ketentuan bahwa semua siswa perempuan harus mengenakan, ya mohon maaf, mungkin mengenakan jilbab. Itu yang ingin diatur dalam ketentuan ini. Jangan seperti itu. Ya, itu yang saya paham itu ruhnya yang terpenting itu seperti itu. Iya Pak. Ya. Pak Kadis memang ini sangat perlu ya, ada penjelasan terkait. Saya kira nanti juga menurut saya minta nanti mungkin kita juga akan melakukan sosialisasi yang lebih intens. Kita coba nanti untuk mungkin nanti melalui media Zoom yang kita punya, mungkin kita bisa undang pihak-pihak yang ada untuk bisa memberikan penyampaian informasi yang tepat, sehingga semua pihak termasuk masyarakat kita tidak a priori dan antipati memahami ketentuan ini. Ya benar Pak. Bahwa karena itu tadi kekisruhan ya kalau kita anggap bahwa kenapa harus ada ini SKB Menteri? Ya kok negara kita kan ini ya. Jadi memang kita sebagai perangkat OPD yang terkait dengan hal tersebut tentunya harus memberikan penjelasan dan pemahaman yang tidak multitafsir ya Pak Kadis. Ya kan ini sebagian mengatakan mungkin pihaknya kenapa maaf ya, mungkin hal seperti itu kok sampai sedetail itu diatur, padahal ya mohon maaf mungkin ada banyak hal yang lain yang lebih justru mengkhawatirkan perkembangan generasi kita ke depan. Mohon maaf misalnya dengan busana-busana tertentu yang tapi kan busana ke sekolah juga menurut saya anak-anak kita kan tidak menggunakan busana yang nyentrik seperti itu ya. Ya, mungkin tapi saya pikir ini memang lebih bagus kita siapkan satu momen lagi untuk menyamakan persepsi, kita mengedukasi, sosialisasi yang lebih baik untuk memberikan pemahaman yang lebih baik lagi terkait dengan SKB 3 Menteri. Kemudian ini Pak Kadis, agak panjang juga diskusinya ya. Panjang. Masih ada 2 pertanyaan sih. Ya, karena kan sudah 6 bulan Pak, jadi tidak apa-apa panjang. Iya. Terkait ini salah satu program Pak Gubernur, yaitu bagaimana lulusan anak-anak kita bisa lebih banyak, artinya ada peningkatan dari tahun kemarin bisa terserap di perguruan tinggi negeri. Jadi ini yang saya ingin tanyakan ke Pak Kadis, sebenarnya bagaimana langkah Dinas Pendidikan untuk mendorong peningkatan lulusan SMA maupun SMK dapat merebut kursi di perguruan tinggi negeri di masa pandemi COVID-19 ini? Baik,
Jadi kita tidak ingin menjadikan kegiatan belajar BDR, belajar di rumah itu menjadi momok kambing hitam. Lalu ketika anak-anak gagal, tanda kutip, anak-anak tidak bisa masuk perguruan tinggi, lalu kita katakan ini kan gara-gara BDR. Ya, kita tidak mau seperti itu. Kita mau mengatakan bahwa BDR ini sebenarnya atau PJJ, pembelajaran jarak jauh, itu kan hanya memindahkan tempat sebenarnya, memindahkan tempat dari sekolah ke rumah karena alasan menjaga kualitas kesehatan anak-anak kita, keselamatan anak kita di atas dari segalanya. Tapi proses itu persis materi yang mereka terima, konten pembelajaran yang mereka terima itu tidak berbeda dengan apa yang mereka dapatkan di sekolah. Hanya mungkin ada yang tentunya dijelaskan pakai papan tulis, sekarang mungkin dengan media lain. Bahwa ada kendala di daerah-daerah tertentu masih mengalami kesulitan karena faktor jaringan, tapi kita tidak berharap itu menjadi alasan. Kenapa? Karena program prioritas Bapak Gubernur itu memang menginginkan untuk tamatan SMA, ya, diharapkan mereka itu bisa terserap masuk ke pendidikan tinggi, khususnya pada pendidikan tinggi negeri. Ya, begitu. Nah, begitu pun juga dengan SMK. SMK, kalau mereka ingin lanjut, mereka juga harus masuk ke perguruan tinggi negeri. Ya, kemudian mereka tentu saja kalau SMK diharapkan bisa masuk ke dunia kerja. Nah, khusus untuk persiapan anak-anak kita ke perguruan tinggi, yang kita lakukan tahun ini menurut saya ini luar biasa. Barangkali kalau bukan di masa pandemi juga mungkin susah kita melakukan seperti itu. Ya, kalau yang lalu-lalu itu masing-masing kampus sosialisasi ke daerah-daerah, tapi saya percaya itu tidak mampu menjangkau ribuan orang karena keterbatasan. Tapi tahun ini Dinas Pendidikan mencoba untuk melakukan langkah-langkah strategis. Dari awal kita mencoba berkomunikasi bekerja sama dengan pihak Universitas Negeri. Kalau di sini ada Universitas Hasanuddin, ada Universitas Negeri Makassar. Nah, dua institusi besar ini negeri itu kita sudah bekerja sama memberi ruang kepada mereka untuk melakukan sosialisasi secara virtual tentang ketentuan-ketentuan berkaitan dengan seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2021. Tanggal 28-29 Januari kemarin itu kita sudah memberi ruang kepada Universitas Hasanuddin, dan tanggal 30-31 itu dengan Universitas Negeri Makassar. Nah, insya Allah besok ini hari Selasa kita akan memberi kesempatan lagi kepada Politeknik Negeri Ujung Pandang untuk juga menyampaikan sosialisasi tentang penerimaan mahasiswa baru di Politeknik. Dan kita tetap membuka ruang mungkin beberapa waktu ke depan dengan Universitas Islam Negeri Makassar, UIN Alauddin, juga kita berikan kesempatan untuk sosialisasi. Ini cara-cara yang kita lakukan untuk mensosialisasikan sistem penerimaan mahasiswa baru tahun 2021 supaya anak-anak kita paham, anak-anak kita bisa mempersiapkan diri lebih baik dari awal. Dan persiapan ini tentu menjadi faktor penentu anak-anak itu bisa memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk bisa mendaftar di perguruan tinggi. Nah, mudah-mudahan dengan kepercayaan diri tinggi itu mereka juga bisa tembus masuk ke perguruan tinggi negeri di tahun 2021. Inilah strategi kita. Ini strategi kita, dan ya dari pantauan kita kemarin anak-anak kita yang bisa berpartisipasi itu cukup banyak, ya sampai ribuan guru-guru yang bisa mendampingi anak, begitu juga kepala-kepala sekolah kita. Ya Pak, sebenarnya sangat kami sangat bangga ya dengan upaya-upaya yang Pak Kadis lakukan selama 6 bulan ini. Alhamdulillah. Nah, terakhir ini Pak Kadis, kan terkait dengan perpanjangan PJJ ini, kemarin sudah ditindaklanjuti oleh Gubernur kita dengan mengeluarkan surat edaran pada tanggal 4 Januari, yaitu mengatakan bahwa sampai dengan 1 April kita masih belajar dari rumah. Padahal sebenarnya di akhir tahun kemarin kan anak-anak sudah ada kabar gembira kan memulai pembelajaran secara tatap muka. Jadi orang tua, kemudian anak-anak, apalagi guru-guru itu semua senang dengan berita tersebut. Dan setahu kami bahwa beberapa sekolah sih sebenarnya sudah melakukan persiapan-persiapan terkait dengan itu. Dan kami melihat juga Pak Kadis juga ada beberapa sekolah yang mengirimkan simulasinya terkait persiapan untuk itu. Nah, sekarang begini Pak Kadis, aku mau bertanya begini Pak Kadis itu bagaimana Dinas Pendidikan itu menyikapi pelaksanaan BDR melalui pembelajaran jarak jauh sehingga dapat memberi jaminan
peserta didik itu tetap memperoleh layanan pendidikan yang baik. Betul. Sehingga tidak loss of competence pada satu generasi. Iya betul. Jadi ini sebenarnya kekhawatiran yang bukan hanya dari pendidikan, tapi yang utamanya itu pendidikan. Banyak dikhawatirkan oleh masyarakat, termasuk orang tua. Jangan-jangan cara-cara seperti yang kita lakukan sekarang itu justru tanda kutip akan menurunkan kualitas kita. Ya tentu memang kita harus akui bahwa belajar BDR atau yang kita kenal dengan istilah PJJ, pembelajaran jarak jauh itu tentu tidaklah seefektif dengan anak-anak datang ke sekolah langsung belajar tatap muka. Karena tadi itu berbagai kendala yang masih kita hadapi. Tetapi tidak ada cara lain, kita harus melakukan ini. Nah untuk itu Dinas Pendidikan harus tetap hadir untuk bisa mengawal mutu BDR yang kita lakukan. Bahwa meskipun bentuknya itu PJJ, tapi kita harus tetap menjamin bahwa proses itu berjalan dengan baik. Nah apa yang kita lakukan? Ya, selain tentu kita memantapkan koordinasi berjenjang mulai dari kepala cabang dinas, kemudian para kepala-kepala UPT berkomunikasi dengan seluruh guru-gurunya. Yang kita lakukan untuk saya sendiri misalnya, saya harus turun langsung ke lapangan, melakukan monitoring di waktu-waktu pembelajaran. Ya, saya ingin memastikan betulkah mereka belajar itu sesuai dengan jadwal yang mereka sudah susun. Ya, dalam kegiatan sidak yang saya lakukan itu pasti saya lakukan itu. Saya datang ke sekolah, saya ambil jadwal yang berjalan di hari itu, jam berapapun saya tiba saya langsung cari. Sekarang ini misalnya jam 10, mana jadwalnya yang belajar misalnya di hari Selasa, mana jadwalnya hari Selasa yang jam 10, mata pelajaran apa yang sedang berlangsung, mana gurunya. Karena ternyata ada sekolah-sekolah yang memfasilitasi gurunya mengajar di sekolah karena persoalan internet dan seterusnya. Saya langsung lihat caranya mengajar. Saya langsung bahkan berkomunikasi dengan siswa yang sedang belajar. Karena saya ingin memastikan bahwa saya tidak hanya menerima laporan, tapi saya melihat bahwa proses itu jalan. Nah, cuma memang ada sejumlah kesulitan yang dihadapi oleh guru-guru kita. Khususnya guru-guru yang mengajar pada mata-mata pelajaran yang membutuhkan alat bantu papan tulis. Misalnya pelajaran kimia, ya, pelajaran matematika, pelajaran biologi, pelajaran fisika. Ya, itu guru-guru kita kerjanya ekstra sekali. Kenapa? Karena untuk menguraikan rumus-rumus tertentu di dalam yang biasanya itu mengajar pakai papan tulis, sekarang harus pakai cara lain. Dia mengajar tidak ada siswa, menjelaskan di papan tulis, divideokan oleh temannya, sudah itu videonya dikirim kepada siswa. Ini butuh proses yang lebih panjang. Ya, begitupun kalau ada anak yang tidak paham, masih harus angkat tangan, raise hand melalui Zoom. Ya, dan itu tidak gampang untuk diatur. Untuk itu, nah ini memang satu kendala, tetapi kita tidak boleh mundur dari kendala yang ada. Tetap kita harus bergerak maju. Nah, karena itu saya tetap punya optimis besar bahwa dari pemantauan, laporan para pengawas, laporan kepala UPT kepada pengawas, laporan pengawas kepada bidan, bidan kepada kepala dinas, ya saya punya informasi yang jelas bahwa dari 944 SMA kita dan SMK kita di Sulsel, ya itu terdapat 800 sekian, ya atau setara dengan 93% yang melakukan kegiatan belajar PDR itu berdasarkan sistem pembelajaran daring. Dan masih ada kurang lebih 7% lagi yang menerapkan pembelajaran dengan pola luring, ya, offline. Ini khusus untuk daerah-daerah kita yang berada di wilayah-wilayah 3T. Nah, mereka hanya melakukan dengan cara membuat modulnya dikirim ke siswa, kemudian ada yang gurunya berkunjung ke rumah-rumah siswa, dan ada yang melakukan pemberian lembar-lembar penugasan. Ya bermacam-macam lah caranya, tapi ini memang butuh kerja ekstra ya, karena tempat tinggal siswa yang satu dengan yang lain juga berjauhan. Tapi ya itulah, kita harus menghargai guru-guru kita di daerah. Saya mendapat postingan perjuangan seorang guru yang harus datang mendatangi rumah siswanya, sambil berjalan begitu tiba di rumahnya itu dia dikejar anjing, karena ada anjing yang dipelihara oleh yang punya rumah, dikejar. Kasihan juga itu, saya melihat videonya itu saya juga ya sedih juga melihatnya. Tapi itulah perjuangan guru-guru kita yang harus bisa mendapatkan kesempatan untuk bertemu langsung dengan siswa. Karena itu tadi, jangan sampai BDR itu dimaknai libur, dan jangan sampai dimaknai bahwa tidak ada proses belajar. Nah, gitu. Padahal ternyata faktanya ya daring, luring itu hanya cara.
yang pasti bahwa mereka punya tujuan untuk tetap mempertahankan kualitas pendidikan ini tidak menurun. Saya kira. Tentunya dengan harapan tidak ada loss kompetensi. Ya, benar sekali. Ya. Yang terakhir Pak Kadis, ini tentunya kami sangat mengapresiasi sangat mengapresiasi dan termotivasi bahwa dengan Prof. Jufri di Dinas Pendidikan ini kami melihat ada beberapa perubahan yang terjadi, dan insya Allah kami doakan ya Pak Kadis ya, mudah-mudahan Pak Kadis bisa berkarya terus, dan mudah-mudahan mutu pendidikan di Sulawesi Selatan. Ya, sekarang kan 6 bulan. Ya, jadi ya kita berdoa berharap bisa tambah 6 bulan lagi ke depan. Nanti setelah tiba 6 bulan kita tambah lagi 6 bulan. Jadi kita terus menambah setiap 6 bulan kita tambah terus ya Pak. Kita melihat perubahannya Pak ya, kita mudah-mudahan. bertemu Yang kembali. penting ya saya hanya menyarankan, dan ini selalu saya sampaikan ke kawan-kawan semua di lapangan, jangan takut salah ya. Bahkan saya juga kemarin juga menyampaikan satu postingan untuk memotivasi teman-teman di lapangan. Ayo buatlah sesuatu yang berbeda, jangan takut berbeda. Kenapa? Karena saya prinsipnya begitu. Differences make it different. Ya, perbedaan itu akan menghasilkan sesuatu yang juga berbeda. Nah, sebenarnya kalau kita menuntut siswa kita kreatif, siswa kita berinovatif, ya jangan lupa gurunya dulu dong, kepala sekolahnya dulu dong, yang memulai untuk berani melakukan kreativitas yang seperti itu. Kalau gurunya kreatif, gurunya inovatif, kepala sekolahnya kreatif, kepala sekolahnya inovatif, insya Allah itu juga menurun, siswanya juga bisa lebih kreatif, bisa inovatif. Inilah sebenarnya yang menjadi program utama yang ingin dilakukan melalui program sekolah penggerak, guru penggerak, untuk mendukung program Merdeka Belajar. Ya. Gitu. Terima kasih Pak Kadis atas kesempatannya. Sama-sama Bu. Kami berharap nanti di lain waktu kita bisa bercakap-cakap lagi, berbincang lagi Insyaallah, dengan mudah-mudahan topik kita yang sehat lain. terus. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Kadis, sehat selalu. Terima kasih banyak. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan saya juga butuh dukungan, support semua, dan ya saya menikmati bekerja di Dinas Pendidikan. Teman-teman saya bilang, Pak, Bapak itu ngurusin banyak orang. Ya memang benar. Tidak main-main loh kita urusan kita ini. Kita punya sekolah kita yang kita tangani di Dinas Pendidikan Provinsi tidak sedikit jumlahnya. Kita punya 944 SMA SMK kita, ditambah dengan 84 SLB. Jadi kita punya 1028. Tenaga ASN kita yang cukup besar 17 ribuan, tambah dengan non ASN itu 11.000 sekian gitu ya. Ini jumlahnya sangat besar. Tapi bagi saya ini bukan hambatan, bukan masalah. Tapi justru saya anggap bahwa mereka itu adalah orang-orang yang bisa memberikan kekuatan pada saya. Jadi kita rawatlah komunikasi yang bagus. Kita pelihara komunikasi dan kita terus berkomunikasi. Kita ciptakan kolaborasi, kita ciptakan sinergitas. Karena hanya dengan cara itu kita bisa maju bersama. Itulah yang saya harapkan untuk Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Mari kita kawal dengan baik program-program Bapak Gubernur melalui tugas kita masing-masing, dan kita tidak melihat hal itu bukan menjadi urusan kita. Kalau kita lihat ada sekolah yang kurang maju sementara sekolah kita sudah maju, ayo dong bantu sekolah-sekolah kita yang belum berkembang itu supaya dia bisa bangkit. Sebaliknya sekolah-sekolah yang sudah maju, ya maulah berbagi pengalaman, berbagi informasi untuk membantu sekolah yang kekurangan. Sekolah-sekolah yang masih kurang jangan malu-malu, jangan minder. Ayo dong, bergegaslah, belajarlah, bertanyalah, lihatlah pada sekolah-sekolah yang sudah maju dan lakukan perubahan secara perlahan. Itu yang kita ingin tumbuhkan supaya pendidikan ini dari semua lini bisa bergerak sama, dan endingnya kita sampai pada program unggulan Bapak Gubernur, Sulsel cerdas berkarakter. Sulsel cerdas berkarakter. Pengembangan sekolah vokasi dan penguatan aspek karakter, khususnya menghilangkan atau memperkecil atau bahkan bisa menghapuskan anak-anak yang punya ketergantungan dengan narkoba dan seterusnya. Ini semua yang menjadi pekerjaan kita, dan sasaran kita bisa menaikkan IPM kita di Sulawesi Selatan. Ya, indeks pembangunan manusia yang salah satunya itu disuplai datanya dari data pendidikan kita. Saya kira itu, dan mudah-mudahan bincang-bincang kita ini memberi arti, memberi makna, dan bisa
membuat masyarakat kita lebih paham, lebih mengerti dan lebih berempati untuk bersama-sama mendorong pendidikan di Sulawesi Selatan. Terima kasih Terima Pak. sekali lagi, terima kasih Pak Kadis Ya. Atas bincang-bincang ini. Terima kasih semuanya. Ya. Demikian perbincangan tadi dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Dr. Muhammad Jufri, MSc, MPC Psikolog, yang sekali lagi kami mulai hari ini tepat 6 bulan bertugas sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Sampai bertemu kembali dalam perbincangan lainnya. Terima kasih. Terima kasih.